Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ini tadi teman-teman benar-benar puasa ya. Wajah-wajahnya tuh lesu-lesu banget kita. Wajah anak kosan tuh. Tadi emang bukannya apa makannya? Nasi sama apa? Mangut. Alhamdulillah, berarti perbaikan gizi ya. Semoga Allah menerima pahala kita semua ya. Amin Allahumma amin. Barang siapa yang berpuasa man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, penuh dia puasa Ramadan, summa atba'u sitta, kemudian dia mengikuti 6 hari setelahnya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. 6 hari setelahnya, maka dia kata Nabi kasyamud dahar, seperti orang yang puasa 1 tahun. Kenapa kok perhitungannya 1 tahun? Dalam riwayat lain Rasul mengatakan 1 bulan puasa itu seperti ganjarannya 10 bulan. 1 bulan puasa Ramadan itu kan balasannya 10 kali lipat. Falahu asyru amsalihah. Berarti kalau puasanya sebulan dianggap berapa? 10 bulan. Nah yang 6 hari berarti sama dengan 2 bulan. Karena kan 6 kali 10 60. Maka sama dengan puasa 1 tahun. Kalau teman-teman gak kuat Ramadan, bagi orang-orang yang gak kuat puasa Ramadan, atau dia mungkin gak kuat puasa 6 hari, pertanyaannya gimana Ustadz supaya bisa mencapai puasa seperti setahun penuh? Padahal dia kalau puasa Syawal gak pernah bisa Pak Ustadz, banyak godaan. Nah, tidak ada cara lain kecuali menikah dengan janda. Nah itu dia caranya. Mohon maaf ya, ya itu caranya. Solusi itu ya, karena kan kata Nabi as-sahi alal armalah, orang yang menolong janda-janda itu kan dihitung kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang jihad fisabilillah. Terus dihitung juga oleh Nabi, dianggap hari-harinya seperti orang yang puasa an-nahar, seperti orang yang puasa di siang hari. Dan yang ketiga seperti wayakumul lail, seperti orang yang tahajud nggak pernah putus seumur hidup dia. Jadi menolong janda yang lemah pahalanya 3, jihad fisabilillah, kemudian seperti orang yang puasa sepanjang tahun dan tahajud nggak pernah putus. Siap? Jadi itu motivasinya Ustadz Awan kemarin ya. Iya begitulah kira-kira. Karena saya nggak hebat ya seperti orang-orang yang bisa ahli tahajud, ahli duha ya, saya bisanya poligami, ya itulah yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa seperti orang-orang yang bisa tahajud, bisa duha, nggak putus ya. Kalau saya masih ada putus-putusnya gara-gara misalnya benar-benar darurat apa, saya kadang-kadang terlewat, nggak bisa, memang benar nggak bisa, sehingga nggak pantas disebut ahli. Disebut ahli itu kalau dia sakit berat pun masih melakukan. Seperti Ustadz Arifin Ilham, bayangkan dia di kemoterapi saja, di kemo loh, banyak selang di tubuhnya, dia masih sholat tahajud. Orang di rusuh sebenarnya dia itu sholat di kamar perawatan itu, di kamar perawatan rumah sakit. Sebenarnya ada rusuh bagi dia sholat di tempat tidur, tapi beliau tetap menjaga sholat di masjid. Kan luar biasa, itu disebut dengan ahli itu begitu. Karena saya mungkin tak sehebat beliau ya, bisanya poligami itu dulu lah bisa saya. Ya, menuju ahli poligami. Iya sebelum nanti kiamat soalnya. Baik teman-teman, saya tak akan bahas itu ya, karena terlalu jauh ya. Di depan saya ini masih celondo. Jadi tahu celondo? Ya apa ya bahasanya itu? Polos ya. Baik, enak-enak di bulan Ramadan. Enak-enak di bulan enak-enak di bulan Syawal. Ini loh enak-enak ini. Ini akibat Syawal ini. Baru berapa hari sudah begini. Ini akibat puasa malah. Akibat puasa. Baik teman-teman semua dirahmati Allah. Coba ya kita sedikit muhasabah dan ingat-ingat kemarin. Saya akan banyak cerita ya tentang betapa sayangnya Allah sama kita, dikasih kita ini umur melewati bulan Ramadan. Tahu nggak apa sih penyebab orang itu kalau doa nggak dikabulkan sama Allah? Tahu nggak apa penyebabnya? Cerdas sekali. Pasti permangan mangut lele. Orang habis makan mangut lele ya. Orang kalau banyak dosa pasti doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena banyak dosa. Dosa kan hijab tuh antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya Nabi Adam nggak pernah minta ketemu Hawa. Fokus dia minta diampuni dosa. Percuma juga ketemu Hawa kalau nggak diampuni dosa tuh percuma. Nabi Yunus tidak minta dikeluarkan dari mulut ikan paus, karena keluar dari mulut pun dia pasti akan mati. Kenapa? Karena ikan paus di dasar lautan, dasar samudra. Metu pun
ya tenggelam dia keluar. Gak mungkin. Maka dia hanya fokus mohon ampun, taubat. Karena dia sadar dosa itulah yang menghalangi turunnya rahmat, menghalangi terkabulnya doa. Sayangnya Allah sama kita, sayangnya Allah, maka umur kita ini disampaikan sama Allah sampai di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita diampuni dosa-dosanya. Sehingga kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini siang hari. Kalau malam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bedanya cuma satunya soma, satunya qauma. Soma itu puasa. Puasa kan siang. Malamnya apa? Qauma, qiyam, berdiri, salat malam, sungguh-sungguh dia beribadah kepada Allah. Imanan wahtisaban. Diingat-ingat nih dua, imanan wahtisaban. Imanan itu orang yang puasanya karena kecintaan, puasanya karena terpaksa, bukan karena suka, bukan karena terpaksa. Benar-benar dia suka puasa. Dia tunggu-tunggu itu puasa. Puasa itu amalan yang dicintai dia. Bukan yang kayak lagu itu loh yang Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Pernah dengar lagu itu kan? Lagu itu sebenarnya bercandaan, tetapi tendensinya, arahannya seperti orang yang gak siap ketemu Ramadan. Kok tahu-tahu sudah Ramadan? Kalau dia punya sikap seperti itu, maka dia belum imanan namanya. Yang disebut dengan imanan itu, dia tuh mencintai amal itu, cinta banget dengan amal itu. Maka dia puasanya itu karena memang menyambut seruan Allah, perintah Allah. Bahagianya nanti orang puasa itu bisa melihat wajah Allah. Makanya dia melalui puasa itu dengan sukaria, senang. Sama kayak orang baca Quran. Baca Quran itu kan ada yang senang, ada yang terpaksa. Nah yang senang karena imanan disebut. Terpaksa itu yang kalau baca Quran misalnya loh, orang-orang yang one day one juice itu, habis ngaji, selesai, shadaqallahul adzim, udah langsung dihitung lembaran berikutnya. Ya Allah, masih 6 lembar lagi ya Allah. Dia tertekan, ngaji lagi. Habis ngaji dihitung lagi. Ya Allah 3 lembar lagi, ya Allah masih lama. Jadi ngajinya tuh kayak tertekan gitu. Kayak nggak nyaman gitu ngajinya. Nggak menikmati, nggak enjoy. Imanan tuh nggak gitu. Imanan tuh menikmati. Ngajinya menikmati, nah puasanya menikmati. Soma Ramadan. Imanan dan wahtisaban. Wahtisaban inilah apa itu? Banyak-banyak ihtisab. Dia banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dia banyak mohon ampun, ihtisab, dan dia banyak-banyak minta koreksi sama keluarganya, sahabatnya, minta maaf. Makanya menjelang Ramadan itu disunahkannya untuk apa? Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Memang itu sunnah. Kalau di Arab emang begitu bedanya sama kita. Di Arab Saudi mereka itu kalau masuk Ramadan keliling, mereka mudiknya itu awal Ramadan, ngerasakan buka bersama keluarga, merasakan buka bersama dengan saudara-saudaranya, bapak ibunya, orang tuanya. Jadi nanti pas 10 hari terakhir nggak ada mudik lagi. 10 hari terakhir mereka fokus di masjid sampai Lebaran Syawal. Habis itu ya sudah, mereka menikmati keceriaan keluarga pribadi masing-masing. Jadi awal namanya ihtisab tuh begitu. Nah, barang siapa yang melakukan itu, maka pasti dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mangkoma Ramadan. Jadi dia kalau berdiri qiyamul lail di malam harinya sungguh-sungguh imanan wahtisaban, melakukan qiyamul lailnya itu dengan senang. Bukan dengan tersiksa. Gara-gara sholat sekarang pusing, nyari masjid yang bacaan suratnya cepat tuh nggak ada. Sekarang panjang-panjang. Giliran baru baca Alif Lam Mim Shad langsung jamaah. Astagfirullah, surat opo meneh ya Allah. Kalau orang jarang baca Quran jadi nggak ngerti ini surat opo meneh. Dia selalu tertekan dalam sholatnya. Sampai saya tuh mohon maaf ya, pernah ngeliat orang sholat di depan saya itu, sholat kok begini dia, Allahu Akbar. Ini imam bacanya nggak selesai-selesai. Dia bingung, udah kecapean, akhirnya istirahat dia sholatnya. Ya Allah, sholat bisa begini, dia capek, belum selesai ganti begini. Saya di belakangnya ngelihat, masya Allah, enak raya kok yang ngono yo. Kok pingin nyobain, tapi saya nggak berani nyoba. Saya tanya sama guru saya, kata guru saya, wah saya belum tahu dapat fikihnya itu. Kemudian dia cari, baru dia kasih jawaban. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan makruh, tidak boleh. Nah, jadi benar-benar karena imanan, sukacita dan wahtisaban. Banyak-banyak mohon ampun, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bermuhasabah diri. Yang di bulan Ramadannya itu maka dia diampuni. Makanya enak kan?
Coba perhatikan ayat Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berapa itu? 183. Ayat 184-nya apa? Ayyamam ma'dudat. Ayat 185-nya apa? Syahrul Ramadan. Perhatikan ayat 186-nya. Apa? Wa idza salaka ibadi anni. Makanya ada kaitannya sama itu. Kenapa? Ketika hamba-hambaku yang Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, katakan apa? Fa ini qarib, aku ini dekat. Tapi ada kaitannya. Fa ini qarib ujibu da'watadz da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Syaratnya cuma 2. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Iman ini masih disertakan lagi kata Allah. Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, pertama falyastajibu li, kabulkan, penuhi keinginan Allah. Apa yang Allah pingin, pokoknya dipenuhi aja lah. Nah yang kedua, wal yu'minu bi, dia tuh beriman kepadaku, bersukacita dengan setiap takdirku, setiap keputusanku, setiap syariatku, pokoknya dia bersukacita dengan itu. Maka kata Allah, dikabulkanlah doa-doa bagi mereka. Dan ayat ini kan kaitannya rangkaiannya sama bulan Ramadan. Nah makanya teman-teman semua, enak-enaknya habis Ramadan ini mestinya doa dia dikabulkan oleh Allah. Plus ditambah yang kemarin saya bilang, apa? Ditambah kemarin sudah doa kan, udah pada itikaf full day, 10 hari kali 24 jam, kan gitu ya, 10 kali 24 jam. Dan tunggu aja tuh, sedikit demi sedikit doa tuh mulai dikabulkan. Cobain aja, makanya udah terlanjur ya. Yang sudah kemarin ngerasain itu, subhanallah, pemurahnya Allah. Di bulan Ramadan ada kesempatan yang dimaksud, kesempatan itu adalah Allah turunkan malam Al-Qadar, kita dikasih kesempatan oleh Allah nulis takdir loh, coba keren banget kan, dikasih kesempatan nulis takdir. Takdir itu prerogatif Allah, haknya Allah itu. Tapi kita dikasih kesempatan malam itu nulis takdirnya. Menulis apa? Ya Allah pingin punya istri 4, itu malam itu ditulis. Jadi takdir beneran. Maaf mbak, tapi ini bener, ini penting untuk menyelamatkan banyaknya akhwat. Anda tulis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Banyak akhwat yang belum sadar. Ya, mereka belum sadar kenapa jumlah mereka banyak tapi eksis dan bertahan untuk dapat one by one itu susah juga ya. Anda malam itu nulis apa saja, masya Allah. Saya ketika, makanya dulu saya bilang doa itu mulai dikabulkan. Merasakan ini enak-enaknya bulan Syawal itu merasakan doa mulai dikabulkan. Dulu saya ketika sama istri yang pertama agak lama nggak punya anak itu, kita lakukan berdua itu apa? Pas masuk Ramadan itu kita terus langsung kita iktikaf berdua sama istri itu. Dulu masih belum ada program-program iktikaf. Programnya cuma saya dan istri aja gitu. Siang hari di masjid sampai malamnya di masjid itu. Di Masjid Nurul Asri dulu. Belum ada seperti sekarang, dulu masih jadul lah masjidnya itu. Subhanallah, ba'da Ramadan itu gak lama kemudian istri saya terus hamil. Dahsyatnya sampai sekarang susah di stop. Hamil terus tiap tahun. Nah itu dia. Nah inilah dia. Ngeras. Sorry bos. Tokcer. Sorry bos. Inilah dahsyatnya. Makanya kalau ada orang-orang nggak punya anak, ya maaf ya, yang belum punya anak, Bu ya coba ngalahin lah, tinggalin kesibukan itu. Berapa sih kesibukan Anda? Mau kalau bisnis dagangan jual kue, Castangels, putri salju, terus apalagi lah segala macam itu. Berapa sih keuntungannya? Anakmu itu harganya berapa coba? Itikaf bisa beli anak loh. Kenapa nggak coba lakukan itu? Gitu. Makanya saya apapun di situ tuh. Gak mau menyia-nyiakan namanya 10 hari terakhir. Itulah saya bilang pemurahnya Allah. Enak-enaknya kita sekarang ini. Kenapa? Habis melewati Ramadan, masuk fase mulai dikabulkan doa. Udah Isya? Belum? Belum Pak, masih. How many saya begini? 5 menit 10. Sudah 5 10. 10 menit Manut lagi. gue Pak. 10. Baik. Sekarang 10 ya. 10 ini 5. Ini Imam Syafi'i, Hambali. Benar. Jangan diadu domba. Emang domba ya? Sekarang berikutnya nih. Apa enak-enaknya nih? Kemarin kita ini oleh Allah di training. Training apa nih? Training Quran supaya kita cinta Quran. Coba teman-teman, kemarin bisa khatam kan? Iya, alhamdulillah. Tolong ya, amalan bisa khatam sebulan itu, khatam Quran. Ini nasihat buat saya juga, kita semua sama-sama. Tolong dipertanggungjawabkan. Jangan menjadi seperti orang-orang yang pecundang-pecundang saja, cuman ambil kesempatan pada waktu tertentu saja. Jangan. Kita jadilah orang-orang yang bisa menghatamkan Quran 1 bulan sebagai pertanggungjawaban kita atas amal-amal kita di bulan Ramadan. Jangan sampai amal-amal itu nangis melihat kelakuan kita dulu disayang-sayang, dibelai-belai di bulan Ramadan, giliran lewat Ramadan dicampakkan tuh amalan.
Termasuk tahajud. Jangan sampai kita tahajud hanya di bulan Ramadan. Habis Ramadan, wahai tahajud, ketemu lagi Ramadan depan. Konyol sekali dia. Jangan sampai begitu. Itu pahala-pahala amal soleh itu nangis itu. Kalau sampai ahlinya, sahibnya itu dia sebagai apa ya, pelakunya, dzunnya ini, dzunnya ibadah, pelaku ibadah itu sendiri, dia tinggalkan amal-amal itu. Perhatikan ya, bagaimana Quran itu menjadi mukjizat. Saking sayangnya Allah lagi, bulan Ramadan itu bulan Quran. Kita diajari untuk dipaksa berinteraksi dengan Quran, cinta dengan Quran, dan rasakan dampaknya, dahsyatnya Al-Quran itu. Kayak gini ya. Udah mas? Video apa foto? Cepetan. Udah? Iya. Karena baru 2 ya. Lama-lama begini. Nah, candid sampai mana tadi ya? Oh, mujizat. Saya kayaknya pernah cerita di sini, tapi ya kalau belum pernah dengar, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman teman-teman semakin kuat. Nabi-nabi itu kan meninggal bersama mukjizatnya, betul nggak? Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang mati seizin Allah, orang buta bisa melihat, itu Nabi Isa. Selesai beliau diangkat ke langit, selesai, umatnya nggak ada yang bisa begitu. Nabi Musa itu punya tongkat, Nabi Musa wafat, selesai, tongkatnya walaupun jatuh ke tangan Bani Israel, nggak ada manfaatnya apa-apa tongkat itu. Makanya sampai sekarang nggak ada Bani Israel iseng-iseng belai lautan, betul? Nggak ada. Ya kalau ada belah-belah. Mujizat hanya pada nabinya, kecuali nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul wafat, Rasul meninggal 1500 tahun yang lalu lah, kurang lebih lah ya. Tapi lihat apa yang terjadi. Beliau itu wafat, mujizatnya masih ada, masih kita pegang. Apa sih mujizat Rasul? Al-Quran. Pelajaran sejak SD kita, mujizat Nabi Muhammad Al-Quran. Rasul gak disebut mujizatnya bisa membelah bulan, padahal bisa. Tidak disebut jari-jarinya bisa mengeluarkan air, tidak disebut. Rasulullah punya mujizat makanan yang di Jabir bin Abdullah ketika di dalam perang Khandaq itu menyuguhkan makanan cuman seekor anak kambing yang bisa cuman cukup untuk berapa orang saja, tiba-tiba bisa mencukupi hampir 1000 orang Madinah dan orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Itu lewat mujizat Nabi, kuali itu ngisi terus makanannya. Tapi nggak disebut itu disebut sebagai mujizat terutamanya, tidak. Mujizat utamanya Nabi adalah Al-Quran. Maka kalau hidup kita itu bersama dengan Al-Quran, merasakan tuh banyak mujizat. Tapi karena sudah azan, maka cerita tentang mujizat itu nanti saya sambung lagi setelah pesan-pesan berikut. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dibuka oleh Ustadz Awan. Apa nih makna enak-enak di bulan Syawal tuh? Ternyata maknanya tuh doa-doa kita mulai terkabulkan satu persatu karena hasil dari amal ibadah kita di bulan Ramadan. Iya, dan ibadahnya dimudahkan terus, semakin baik. Betul. Insyaallah. Baik, kita break dulu untuk sholat, kemudian nanti kita kembali lagi ke sini. Insyaallah tetap ada Sekolah Macan. Ada? Saya nggak pakai biaya, nggak pakai apa, tapi subhanallah emang pemurahnya Allah. Sekali lagi saya katakan, pemurahnya Allah. Turun makanya di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar, itu malam Al-Qadar, diturunkanlah dari Lauh Mahfuz ya kan ke langit dunia. Itu semua Al-Quran 30 juz telah turun. Baru kemudian dipipil. Pipil itu ngangsur, ya kredit ya. Sedikit turun. Yang pertama surat Al-Alaq. Nah, itu kejadiannya tanggal 17 Ramadan. Jadilah itu peringatan turunnya Al-Quran. Sebenarnya turun yang totalitasnya itu ke langit dunia itu di Al-Qadar, itu malam Al-Qadar itu terakhir itu. Nah kemudian dicicil berangsur-angsur itu 17 Ramadan. Nah ternyata pemurahnya Allah di situ. Banyak masalah-masalah kita selesainya lewat Al-Quran. Makanya teman-teman nanti cobain tuh, ngerasain ada banyak mujizat dengan Al-Quran. Dulu saya pernah cerita di sini setahun yang lalu. Saya ingat sekali, kurang lebih setahun yang lalu saya punya kawan saya itu udah dalam kondisi kepentok, dalam kondisi miskin, dalam kondisi nggak punya apa-apa, tinggalnya di Jogja, perantauan, numpang tinggal di tempat saya, udah nggak punya apa-apa lagi. Bener sama sekali, mau makan aja numpang sama saya kok. Kalau nggak numpang itu ya mau makan dari mana? Dia nggak numpang. Ya bagi saya nggak masalah, senang aja, mau sahabat, teman. Tapi lihat bagaimana cara dia merubah takdir dia. Dalam kondisi miskin, nggak punya apa-apa, makan aja numpang. Padahal dia punya istri, punya anak 3. Anak 3 diuji juga, dua-duanya kena kanker.
Masya Allah itu ujian yang saya sendiri nggak sanggup mungkin ya. Dia diuji anaknya dua-duanya kena kanker, tunanetra lagi. Sudah karena kena kankernya itu di mata, tumornya, retinoblastoma. Subhanallah. Yang dia lakukan cuman di musola pondok saya itu, dia di musola tiap hari-harinya apa? Habis sholat ngaji saja. Sehari itu bisa 5 juz, 4 juz, minim-minim 3 juz. Tiap hari terus begitu. Singkat ceritanya, saya melihat keadaan dia begitu terus nggak ada perubahan. Iseng-iseng saya tanya, bos, nggak pingin bisnis mau usaha apa gitu untuk merubah nasib? Kata dia, saya nggak punya keahlian kecuali bisnis saya online. Ya sudah, butuh modal berapa? Mudah-mudahan saya bisa bantu carikan. Kata dia, 5 juta aja lah bos, kata dia. Oke bos. Nah, bos sama bos soalnya nah, kawan. Nah, terus akhirnya oke ya, 5 juta ya, tak carikan. Tak share informasi, dibuka investasi 5 juta untuk usaha online. Tiba-tiba saya ditelepon sama investor dari Kalimantan. Mas Ustadz, butuh investor ya? Iya. Berapa Mas Ustadz? 5 juta. Gimana? Bisa bantu 5 juta investasi? Aduh, kalau 5 juta nggak bisa, kata dia. Lah berapa adanya? Bisanya 100 juta. Walah, 100 juta banyak amat. 5 juta aja, sebenarnya 5 juta. Aduh, nggak bisa Pak Ustadz. Saya kalau investasi nggak bisa sedikit begitu. 100 juta. Gaya tenan. 100 juta. Ya dia 5 juta buat apa gitu loh. Ngidu lah, kita ngidu ya. Duit 100 juta. Biasa, di sini ada orang kekurangan duit, di sana berlimpah-limpah duit. Subhanallah. Ya udahlah nggak apa-apa, 100 juta. Tanya sebelum saya terima itu, saya tanya dulu teman saya tadi itu. Bos, ini ada investasi tapi apa engkau sanggup? 5 ini 100 juta, bukan 5 juta tapi 100 juta. Bagaimana? Waduh, kata dia kebanyakan. Tapi dia maunya 100 juta. Ayo sudah, bismillah, sadaqallahul azim. Ayo sudah, ayo langsung terima itu 100 juta, diputar sama dia. Lihat bagaimana ketika dia menjemput pertolongan lewat Quran. Lewat Quran itulah, mencari perhatian Allah itu lewat Quran. Apa yang terjadi? 1, datang investor 100 juta. Ekspektasi yang diharapkan ini kan cuma 5 juta, datangnya 100 juta. Enggak cuma itu, dia bisnis itu bulan pertama profit bersih 21 juta. Profit kedua, keuntungan dia sekitar waktu itu 70 juta. Itu bulan kedua bersih, keuntungan bersih. Bulan ketiga, pendapatan dia bersih 245 juta. Itu modal sudah kembali 100 juta. Modal sudah dikembalikan, masih ada sisa profitnya 245 juta. Masuk bulan keempat, pendapatan dia di angka 497 juta bersih. Bisnis apa gue? Kender, apa? Kendeng. Menurut kita mungkin seperti orang gila ya, kender. Bisnis apa begitu? Emang dia bisnis, bukan judi, bukan apa? Dia jualan online. Tapi dia main pasar internasional. Tapi subhanallah ya begitulah kalau Allah menolong seseorang hamba itu gampang. Salah satunya adalah cari perhatian Allah lewat Al-Quran. Makanya di surat Al-Maidah ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, carilah perhatian Allah. Terserah pakai amalan apa, yang penting membuat Allah tuh pingin ngelihat kita. Itu disebut dengan wabtaghu ilaihil wasilah, mencari perhatian Allah. Nah, dia cari perhatiannya dengan apa? Begitu, berjus-jus tiap hari. Sebenarnya saya nggak ngerti lagi caranya bagaimana. Rob, engkau yang ngasih jalan, kembalikan ke Allah saja. Nah, itulah dia, teman-teman. Kalau jodoh nggak datang-datang, sudahlah ngaji terus ya kan. Siapa tahu meninggal dunia pas ngaji. Tapi jodoh juga tetap di akhirat nanti. Ya tetap adalah ya jalannya. Tapi percayalah, Quran itu memang cara terbaik untuk menjemput pertolongan. Bagaimana saya juga dulu ngalamin ketika rumah tangga saya hancur di yang pernikahan zaman bahula dulu. Itu hancur, tapi apa yang saya lakukan? Ternyata saya mengambil ngambil ibrohnya Pak. Oh, ternyata dengan begini saya setiap subuh sekarang jadi menghafal Quran. Jadi bisa menghafal Quran setelah subuh, setelah cerai justru malahan. Tapi subhanallah setelah itu 3 bulan kemudian saya menikah. Ketok palu, persidangan, 3 bulan kemudian saya menikah. Dan alhamdulillah dapat istri yang ya lebih baik daripada yang dulu. Ya lebih cantik lah, lebih putih lah, lebih solihah lah. Jumlahnya juga lebih sekarang, ya kan? Nah itulah buah dari Quran itulah. Bukan saya soleh, enggak. Ya. Karena Quran bikin mujizat. Mau dicoba praktek?
Mas Awet? Boleh tipsnya Ustaz? Nggak pakai tips, ngaji aja sudah. Ngaji, perbaguskan bacaan Quran kalian sudah. Bacaannya diperbaguskan, khataman terjemah juga ngerasain. Masa sih seumur hidup khataman terjemah nggak pernah? Kecuali Anda bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ngerasain sekali aja seumur hidup khatam terjemah. Jangan khatam tuh Qurannya terus, terjemahnya dong biar tahu. Nah kemudian plus sambil menghafal. Itu merasakan itu mulai mujizat. Awas tumpah. Eman-eman, bisa gecok-cokan. Nah itu ya Quran. Nah terakhir sekarang nanti sebelum kita diskusi, bagaimana tentang enak-enak di bulan Syawal, tapi sebagian teman-teman malah menderita. Kenapa? Mulai mengalami stres gara-gara di bulan ini mengalami bulan menerima banyak kondangan. Nah itu dia. Undangan pernikahan, belum dari mantan, belum dari teman yang sudah tidak setia dengan kita. Tadinya kata-katanya jomblo mau kemana-mana bersama, jebul kita ditinggal sama dia. Iya. Menyakitkan sekali. Iya. Dia yang ketawa Rasa kita deg-degan. semua. Belum dapat undangan ya? Bismillah kita yang undang mereka gitu ya. Amin. Nah kalau merasakan begitu, pertama teman-teman harus pahami pertama apa? Kalau dapat undangan pernikahan, Anda akan sulit dapat jodoh sebelum Anda bahagia mendapat undangan pernikahan teman Anda. Maka ketika dapat undangan teman nikah, dapat surat undangannya, maka berbahagialah. Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah, teman saya akhirnya nikah, ya Allah. Dibaca lagi, ya Allah sama dia, ini kan mantan saya. Nggak apa-apa ya Allah. Iya. Sekarang jadi jelas siapa pengkhianatnya ya. Sudah lupakan itu, tutup namanya, tempel, ganti nama kita. Oh itu. Biar apa? Biar apa? Bisa. Bisa ditempel toh. Tapi tidak mengubah apa-apa. Bisa dikaplok kita. Ganti nama kita, ganti tanggalnya, bismillah, tempel, Rob saya pengen nikah. Pas ini ya Allah, tanggal ini ya Allah. Gitu, tempel. Ya visualisasi buat kita. Tempelnya di mana? Di lemari atau di cermin, di lemari kita lah. Ini setiap kali mau buka lemari, kita lihat ada undangan kita di situ ya. Visualisasi kita buat undangan nantinya. Ada nama kita di situ dengan calonnya. Tulis saja, sebut sama Dewi gitu boleh, atau sebut saja Alifah atau Yeyen, Sari, itu semua mantan-mantan saya. Tulis saja nama-nama itu, nggak apa-apa, terserah, salah satu aja ya, jangan semua. Tulis saja gitu. Saya dulu gitu kok. Saya dulu ketika awal di Yogyakarta sama kembaran saya Mas Adi itu, kan kita bersepakat di kapan rabi, bismillah Wan, umur 25 kita harus sudah nikah. Oke. Sejak mantap itu saya langsung memberi nama calon saya itu Dewi. Setiap sekali saya berangkat ke kampus naik sepeda waktu itu kan, saya selalu mikir gini, Dewi, aku sekarang naik sepeda ke kampus, sekarang kamu ngapain? Ke kampus naik apa? Apa jalan apa ngesot-ngesot? Mirip Dilan ini. Enggak sih. Dilan nih. Ternyata Ustaz Awan pernah bucin ya. Selalu begitu. Kalau saya lagi makan, saya selalu bayangkan, Dewi kamu makan apa gitu. Saya di sini makannya stereo. Sego setengah, tempe loro ya. Dia makan apa Dewi? Selalu gitu. Dan subhanallah, qadarullah, jodoh saya namanya Dewi. Itulah yang Allah tuh Maha tahu, makanya dikasih istri yang pertama dulu gagal. Ternyata emang gara-gara saya nyebut nama Dewi itulah mau dipertemukan dengan betul-betul namanya Dewi itu ya. Jadilah istri saya sekarang namanya Dewi. Nah itu karena saya padahal belum ketemu dia kan, dulu kan ketemunya kan baru kemarin 2008. Sementara saya memberi nama ini kan sejak tahun 2001. Ya, memberi nama Dewi, maka istri saya pun namanya Dewi. Yaitu terserah Allah saja. Nah, tapi sering-sering aja begitu. Makanya kayak dulu ada, saya kan pernah cerita dulu, ada jamaah mbak-mbak, akhwat, maaf ya, dengan maaf saya nggak enak ngomongnya, tapi begitulah dia keadaannya. Wajahnya itu bisa dibilang di bawah standar lah wajahnya si mbak ini. Dengan saya berpikir apa, ya Allah, di dunia persaingan yang begitu ketat, ya Allah, apakah mbak ini dapat jodoh ya dengan wajah di bawah standar? Maaf sekali saya ngomong begini, tapi kan saya meremehkan kuasa Allah namanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, terserah Allah mau ngasih kok, bukan karena wajah kok. Nyatanya Agim pernah mendapati jamaahnya seorang laki-laki yang lumpuh di tempat tidur, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa loh, tidur laki-laki, bisa dapat jodoh seorang janda yang solihah, yang mau nikah dengan dia, yang mau ngurusin dia dan bisa punya anak dengan dia yang lumpuh ini.
Jadi nikah tuh cuma untuk ngurusin suami. Yang ngajarin nafkah siapa? Janda ini. Dan dia tahu nikah dengan dia pasti akan cari nafkah dan tambah beban. Tapi ya ternyata Allah datangkan jodoh itu. Kenapa? Ditarik dengan Quran. Maka yang normal-normal ini bisa kesedot. Yang cantik pun bisa kesedot. Quran. Nah, cantik agamanya ya. Praktek bro. Ya, nanti pulang langsung ke taman semua ini. Akhirnya apa? Nah, di bulan Syawal tadi itu, si Mbak tadi itu yang maaf wajah di bawah standar tadi, dia praktek dengan cara yang kami anjurkan. Dia kan konsultasi ke saya, sama ke Ustadz Adi juga waktu itu. Nasihat kami berdua intinya supaya dia mulai sekarang lemarinya rak paling atas dikosongkan, ditulisi, ya Allah ini ku persembahkan untuk lemari baju suamiku. Dia beli bantal pun bantal yang panjang, jadi ditulisi satunya buat suamiku. Itu selalu begitu. Kalau buka lemari ada rak kosong paling atas, ada tulisannya buat suamiku. Dia langsung berdoa, Rabbana hablana min azwajina, amin ya Allah, amin ya Allah. Mau tidur panjang, ya Allah, belum ada calonnya, ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bangun tengah malam, gendruwo. Genderuwo. Agak sensitif dengan genderuwo. Punchline-nya kok jauh banget ya. Oh itu 01 ya. Ya kan genderuwonya 1, genderuwonya 1. Wah, tidak janjian saudara-saudara. Gak usah kedua. Santai, ada tim sensor di gitu sini. ya. Enggak apa-apa lah, sontoloyo aja. Nah, akhirnya dia terus begitu dan akhirnya subhanallah dia ngundang saya ke pernikahannya dan dia menikah dapat suami yang ganteng, subhanallah. Ganteng. Yang ya gantengnya suaminya itu di atas rata-rata, normal, sempurna, pekerja keras, orangnya solih lagi, aktivis dakwah lagi, subhanallah. Ya itulah, kita nggak bisa meremehkan seorang. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah di masuk bulan Syawal ini, undangan tadi begitu, tempellah di lemari, ganti namanya nama kita. Kalau dapat undangan lagi jangan ditempel semua, nanti rancu kita ya. Sebagiannya dibawa ke tahajud, ganti nama kita, boleh ganti boleh tidak. Pas tahajud, sholat, letakkan itu yang namanya surat undangan kawan tadi. Rob, saya sudah kepingin kayak gini ya Allah, jodohnya belum datang, tolong ya Allah. Tahu-tahu diteplok dari belakang kuntilanak. Motar. Enggak lah, jangan mikir yang jelek-jelek. Pokoknya dia doa, ya Allah, suratnya insya Allah saya ingin punya undangan begini ya Allah, ingin segera tolong ya Allah, tolong. Maka dia akan doa jauh lebih khusyuk ketimbang nggak ada visualisasi, percayalah. Makanya saya sering kasih tips ke orang-orang yang ingin umroh gratis tuh ya tinggal buat paspor, setorkan ke sejadah, laporan ke Allah, Rob, paspor sudah siap, ongkosnya belum ada, ya Allah tolong ongkosin ya Allah gitu. Kata malaikat, gundulmu kuy. Gundulmu amal Sontoloyo. solehmu mana gitu ya. Insya Allah berangkat. Berkali-kali saya nyobain berangkat gitu. Mas Adi juga begitu. Kalau kangen Ka'bah tuh Mas Adi tuh kerjanya begitu. Sudah, kalau paspornya mati diperpanjang terus bawa ke sejadah, berangkat begitu. Selalu gratis begitu. Cuman sayangnya orang nggak mau, katanya Ustadz. Sebenarnya nggak suka nyebut namanya ya. Kata Ustadz itu tuh, Ustadz sebelah yang sudah berpindah haluan itu. Lebih baik kita antri di antrian tahajud daripada di antrian KBRI atau kita antrian di lembaga-lembaga biro travel umroh. Daripada antri di situ, mendingan kita antrinya di waktu tahajud, kita antri di situ, insya Allah malah kita jadi berangkat. Nah makanya teman-teman semua ketika Syawalan dapat undangan kita harus bahagia dan senang. Alhamdulillah ya Allah teman saya, ucapkan apa? Dapat undangan teman nikah itu, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah mudah-mudahan mereka langgeng sampai ke surga ya Allah. Kita doakan dia. Sampai sana pun kita mesti bahagia dan tulus bahagianya. Orang pengen ngaprok nganggo wet tangan atau apa ya, tapi benar-benar kita tuh tulus lihat ke sana, ya Allah Alhamdulillah ya Allah mereka menikah. Senang gitu menampakkan kecintaannya. Maka insya Allah kita berarti siap dapatkan nikmat. Nah, ketika melihat orang lain dapat nikmat, kita sudah nggak dengki lagi, insya Allah kita dapat. Makanya ada orang miskin tuh susah kaya tuh kenapa? Karena masih benci sama orang kaya, masih sinis sama orang kaya. Ngeliat orang kaya lewat tuh masih gedek, masih ada perasaan gimana gitu. Susah dia orang ini kaya. Kalau ingin kaya ya jangan benci sama orang kaya. Wong karena dia kepingin kaya, ya maka jangan benci orang kaya. Kalau kita orang kaya, kita cukup mengatakan bahwa ya Allah, saya kepingin kalau saya kaya seperti dia, uang ini, harta saya infakkan di jalanmu ya Allah. Gitu aja bahasanya, tapi jangan benci orang itu dan jangan benci kekayaan gitu. Nah itu tentang Syawal. Nah maka karena musim-musim nikah gak apa-apa lah. Kalau memang teman-teman nanti mau nikah di bulan Syawal,
nggak apa-apa, silakan nikah di bulan Syawal. Rasul itu menikah dengan istrinya, 3 istrinya dinikahi di bulan Syawal. Yang pertama nikah dengan Saudah, itu di tahun ke-10 kenabian. Bunda Khadijah meninggal bulan Ramadan, maka Syawalnya langsung kan habis Ramadan, Syawal Rasul langsung nikah dengan Saudah binti Zam'ah. Bayangkan Rasul menikah dengan beliau, jatahnya berarti kan kurang lebih cuma sebulanan itu. Orang Ramadan Bunda Khadijah meninggal, langsung menikah dengan Bunda Saudah. Berarti kurang lebih sebulan. Ini menjadikan pelajaran apa? Pelajarannya jangan kita ini down berlama-lama. Jangan baper berlama-lama, segeralah bangkit, move on ya, atau move up. Segeralah kita bangkit. Jangan terpuruk lama-lama. Jangan susah itu dipelihara. Ya, kalau sudah terjadi lalu sudahlah, sekarang bangkit lagi, insya Allah nanti akan ketemu hidup yang baru. Kemudian setelah itu tahun berikutnya menikah dengan Aisyah di bulan Syawal juga. Ketika Aisyah umur 6 tahun, tapi belum dikumpuli, belum dicampuri. Karena umurnya 6 tahun. 3 tahun kemudian, berarti setelah hijrah Rasul pindah ke Madinah, barulah di situ di bulan Syawal juga Rasul mencampuri Bunda Aisyah. Umur 9 tahun itu sudah di Madinah. Nah, itu di bulan Syawal, malam pertamanya Rasul dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Kemudian Rasul menikah dengan Hafsah. Nah, setelah dengan Hafsah baru dengan Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini dinikahi Rasul pun di bulan Syawal. Di sini buat bapak-bapak yang sudah menikah, kalau ada di sini mas-mas yang sudah menikah dan dulu nikahnya tidak di bulan Syawal, jangan khawatir, masih ada kesempatan. Ini di bulan Syawal, ini masih bulan Syawal. Nah, maka bulan Syawal itu ada yang bilang nggak ada keutamaan di bulan Syawal Pak Ustadz nikah. Ada keutamaannya. Apa keutamanya? Keutamaan bulan ini adalah bulan di mana Rasul membantah tradisi jahiliyah. Syawal itu kan artinya dari kata sya'at ila al-ibili. Sya'at al-ibili artinya apa? Ibili itu unta yang menaikkan ekornya. Jadi di bulan Syawal itu di Arab itu unta-unta itu kan menaikkan ekornya. Tandanya dia nggak mau dinikahi, tidak mau dikawini sama unta jantan. Ketika ada unta jantan mendekat, diteblak ya, teblak itu seblek, ditampar pakai ekornya, dinaikkan ekornya supaya nggak bisa mendekat, supaya kesogok sama ekornya itu tadi. Maka laki-laki nggak bisa mendekat, unta laki-laki, unta ikhwan itu nggak bisa mendekat ke unta akhwat ini nggak bisa. Arab. Haram, ya kan, karena nggak muhrim, ya toh, nggak mahromnya. Terus akhirnya nggak bisa kawin. Maka orang Arab punya kepercayaan, berarti bulan Syawal ini bulan sial. Bulan sial kalau nikah. Wong unta aja nggak mau kawin bulan itu, kok orang mau nikah di bulan itu? Maka ini sial, tandanya sial. Rasul justru membantah, masa kita itiba unta kan gitu ya? Harusnya itibaku kan? Fattabi'uni, harusnya ngikuti aku kan gitu. Bukannya itiba ibili tadi itu, ngikuti unta. Ikuti aku, maka membantah tradisional yang kita contoh tauladan itu bukan unta tetapi al-Islam, Quran was sunnah. Maka Rasul membantah itu menikah di bulan Syawal dengan Bunda Saudah. Karena dengan Khadijah kan belum jadi nabi. Setelah dengan Saudah kan setelah menjadi nabi. Maka itu menjadi syariat bahwa tidak ada larangan nikah di bulan-bulan tertentu. Saya sering sampaikan, nikahnya orang Islam itu harus pakai hari baik. Orang Islam itu nikahnya harus pakai hari baik. Kapan hari baiknya? Secara Islam nikah hari baik itu adalah nikah di saat hari libur. Itulah nikah di hari baik. Ya, karena pas orang bisa banyak yang datang dan mendoakan dia yang menikah itu. Karena kalau nikah kok dino Rebo, apalagi dino Senin pagi-pagi, orang kan upacara, kan? Ini malah nikah. Siapa yang datang gitu? Saya sering kalau keluar kota itu Rebo, Kemis, nikah isu-isu. Sing teko sopo sudah gitu pakai badan jalan lagi itu kan pakai wis kere nganggo dino Rebo, kan nyusai banget itu kan. Nah, harusnya jangan begitu. Maksud saya itu jangan begitu. Nikah itu ya di bulan orang tuh banyak liburan sehingga bisa datang untuk apa? Mendoakan dia gitu loh. Karena emang yang kita harapkan kan tulisannya apa? Mohon doa restu gitu ya, plus amplop kan gitu. Itu orang-orang nikah. Dah gitu ya. Nah, kita banyak diskusi. Ya, tanya jawab aja lah. Silakan. Baik, silakan yang sudah menyiapkan pertanyaan dari kertas untuk diberikan kepada teman-teman teras dakwah, nanti akan dikirim ke depan.